Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy A27 5G. Ini adalah seri A terakhir Samsung yang rilis di tahun 2026 dan merupakan seri yang agak menengah di antara seri A yang entry level dan seri A yang mid range. Jadi agak nanggung kalau dikatakan ini adalah seri mid range dan tidak bisa dikatakan juga kalau ini adalah seri entry level. Karena untuk harganya Samsung Galaxy A27 5G ini sudah menyentuh angka 5 jutaan. Ini sudah hampir mendekati harga A36 dan A56 5G tahun sebelumnya. Jadi apa saja hal-hal menarik yang dibawa di Samsung Galaxy A27 5G ini sehingga harganya cukup tinggi dibandingkan seri-seri sebelumnya? Mari langsung saja kita lihat di video ini. Untuk di dalam paket penjualannya kita hanya mendapatkan SIM card ejector tool, kemudian kita juga mendapatkan sebuah buku manual, dan kita juga mendapatkan kabel USB Type-C to Type-C. Dan inilah dia tampilan dari handphone Samsung Galaxy A27 5G dengan warna hitam. Untuk desain kamera belakang dari Samsung Galaxy A27 5G ini terlihat mirip dengan seri A37 dan A57. Untuk tombol power dan tombol volumenya juga terlihat ada di bagian sebelah kanan, dan untuk tombol powernya di sini juga merangkap sebagai sebuah sensor sidik jari. Dan untuk posisi cartridge-nya terdapat di sebelah kiri di bagian agak atas yang sudah mendukung dual nano SIM hybrid. Jadi kalian hanya bisa menggunakan dua kartu kalau tidak ingin menggunakan micro SD card. Dan kalau kalian ingin menggunakan micro SD card, kalian hanya bisa menggunakan satu kartu saja di Samsung Galaxy A27 ini. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat sebuah lubang mikrofon. Kemudian di bagian bawahnya selain terdapat port pengecasan dengan tipe Type-C, terdapat juga sebuah mikrofon dan juga sebuah speaker. Dan sekarang kita akan langsung hidupkan handphonenya dan melihat apa saja fitur-fitur menarik di handphone ini dan apakah fitur-fiturnya worth it dan sesuai dengan harganya. Untuk Samsung Galaxy A27 5G ini hadir dengan berat 200 gram dan ketebalannya 7,8 mm. Untuk handphone ini juga sudah dilindungi dengan IP rating IP64 untuk ketahanan debu dan air. Walaupun sayangnya memang sedikit turun IP ratingnya dibandingkan Samsung A26. Kalau di A26 sudah IP67, sementara A27 ini sedikit diturunkan menjadi IP64. Di sini terlihat ada beberapa hal yang sedikit diturunkan spesifikasinya dibandingkan Samsung A26 sebelumnya, kemungkinan untuk sedikit menekan kenaikan harga dari chipset di tahun ini. Untuk layarnya di sini sudah menggunakan tipe Super AMOLED dengan refresh rate yang sudah super mulus 120 Hz. Dan untuk ukurannya 6,7 inch, dan untuk layarnya tentunya juga sudah Full HD dengan resolusi 1080x2340 pixels dengan rasio 19,5:9. Untuk proteksi layarnya juga sudah hadir dengan pelindungan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus yang sudah hadir di bagian depan dan juga di belakang handphonenya. Jadi untuk bagian depan dan bagian belakang handphone sudah terlindungi dengan kaca Gorilla Glass Victus Plus. Dan sekarang kita sudah berhasil setup handphone Samsung Galaxy A27 5G dan sekarang kita bisa langsung melihat tampilan awalnya. Untuk software yang digunakan di Samsung A27 5G ini dari dalam kotaknya sudah menggunakan One UI 8.5 berbasis Android 16. Dan untuk update operating system di Samsung A27 5G ini juga sudah dijanjikan hingga 6 kali update versi Android. Jadi kalian bisa mendapatkan update yang sangat panjang untuk tipe ini. Kemudian untuk chipsetnya, untuk tipe ini menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Jadi berbeda dengan tipe Samsung Galaxy A26 sebelumnya yang menggunakan chipset Exynos. Dan untuk tipe terbaru tahun ini A37 dan A57, keduanya juga sama-sama menggunakan chipset yang Exynos.
Sementara Samsung A27 5G ini menggunakan chipset yang Snapdragon. Jadi untuk kalian yang lebih suka untuk menggunakan tipe chipset yang Snapdragon, mungkin handphone ini akan lebih cocok untuk penggunaan kalian. Dan inilah dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A27 5G saat pertama kali dihidupkan. Untuk tampilannya sudah langsung terlihat kalau ini bawaannya adalah One UI 8.5. Dan untuk tampilan quick panelnya juga sudah langsung menggunakan tampilan quick panel terbaru dengan tampilan ala One UI 8.5. Untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM 8GB dan memori internal 256GB dan ada juga satu varian di bawahnya yang menggunakan memori internal 128GB. Yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ingin memilih varian yang 128GB, untuk RAM-nya adalah 6GB. Sementara kalau kalian memilih varian yang 256GB seperti varian yang kita unboxing di video ini, untuk RAM-nya sudah 8GB. Jadi kalau budget kalian mencukupi, kalian bisa ambil yang varian 256GB saja dibandingkan yang varian 128GB. Karena selain memori internalnya yang berbeda, ternyata untuk RAM-nya juga berbeda dan sedikit lebih kecil di varian 128GB. Kemudian untuk kapasitas baterainya di sini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dan untuk pengecasannya mendukung 25 watt super fast charging. Untuk dimensinya di sini terlihat mirip dengan seri A26 sebelumnya. Untuk ketebalannya sendiri di sini hanya berbeda sedikit dengan Samsung A26, hanya berbeda 0,1 mm saja. Jadi tidak akan terlalu berasa perbedaannya saat kita pegang. Untuk beratnya sama persis seperti Samsung Galaxy A26, hanya 200 gram. Dan untuk salah satu kekurangan yang cukup lumayan menjadi deal breaker menurut kami adalah speaker di handphone ini yang masih mono dan belum stereo. Jadi kalau kalian menonton video dengan posisi landscape seperti ini, suaranya hanya akan keluar dari bagian kanannya saja, atau dari bagian bawah handphone. Dan tidak ada suara dari bagian earpiece atasnya. Jadi kalau bagian speaker kanannya ini kalian tutup, kalian tidak akan mendapatkan suara apapun dari bagian earpiece-nya. Kita harus mencari sendiri nama pengaturannya di menu setting pada. Kemudian untuk setup triple kamera di Samsung Galaxy A27 5G ini terlihat sama seperti Samsung A26 sebelumnya. Malah sedikit ada penurunan di kamera ultrawide-nya. Kalau untuk kamera utamanya sama-sama beresolusi 50MP sama seperti A26 tahun lalu, dan kameranya juga sudah ada fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya di sini sayangnya sedikit diturunkan menjadi 5MP. Kalau di Samsung A26 sebelumnya masih 8MP untuk lensa ultrawide. Kemudian untuk lensa ketiganya di sini hanya lensa makro 2MP sebagai pelengkap, sama seperti Samsung A26. Kemudian untuk kamera depannya di sini hadir dengan resolusi 12MP. Kalau dibandingkan dengan Samsung A26 yang resolusi kamera depannya 13MP, resolusi 12MP di A27 ini sedikit lebih turun spesifikasinya. Tapi untuk kualitasnya belum tentu lebih baik di Samsung A26, karena kadang untuk resolusi yang sedikit lebih rendah seperti ini, ada kemungkinan juga untuk kualitas kameranya malah lebih baik di seri A27. Kemudian untuk resolusi video maksimal di Samsung A27 5G ini bisa mendukung resolusi 4K dengan frame rate 30fps. Kemudian untuk Full HD-nya mendukung 30fps dan maksimal bisa 60fps. Kemudian untuk mode kameranya di sini juga terdapat mode Pro dan Pro Video. Kemudian ada mode Night Mode, Food Mode, Panorama, Makro, Super Slow-Mo, Slow Motion, dan Hyperlapse. Untuk mode Pro Video di sini kalian bisa merekam di resolusi maksimal sama seperti di mode biasa, hanya bisa direkam di resolusi maksimal 4K 30fps dan di Full HD 60fps. Kemudian menariknya karena seri Samsung A27 5G ini sudah hadir langsung dengan One UI 8.5 terbaru, jadi ada fitur yang sangat menarik yaitu fitur yang bisa menyimpan langsung hasil perekaman video di SSD yang bisa langsung kalian aktifkan di setting kameranya. Jadi di Samsung Galaxy A27 5G ini kalian bisa mengaktifkan fitur Save to External Storage untuk merekam video dan langsung menyimpan hasil perekaman videonya ke SSD yang disambungkan ke handphone. Jadi selain di seri Samsung Galaxy A57 dan A37 yang sudah mendukung fitur ini, ternyata di Samsung Galaxy A27 5G ini juga sudah mendukung fitur Save to External Storage. Kemudian untuk lensa perekaman videonya di sini ada lensa ultrawide, lensa utama. Dan untuk maksimal zoomnya di sini kalian bisa zoom hingga maksimal 10 kali zoom di resolusi Full HD 30fps. Kemudian saat mengambil foto kalian juga bisa set zoomnya di 0,5. Kemudian untuk maksimal zoomnya juga bisa maksimal hingga 10 kali zoom.
Dan ini adalah contoh perekaman video langsung dari Samsung Galaxy A27 5G dengan menggunakan kamera depan. Untuk detailnya terlihat cukup lumayan untuk video dengan menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy A27 5G. Untuk kualitas kameranya terlihat sudah lumayan baik untuk perekaman video dengan kamera depan. Untuk resolusi perekaman video dengan kamera depan, di sini hanya bisa merekam di resolusi maksimal Full HD dengan frame rate 30 fps. Sementara untuk perekaman video dengan kamera belakang, bisa kalian rekam di 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Dan untuk hasil perekaman video dengan kamera belakang, hasilnya akan terlihat seperti ini. Langsung kita rekam setelah unboxing di lokasi studio ini. Karena sudah ada fitur OIS, harusnya untuk perekaman video dengan kamera belakang ini terlihat sudah lumayan stabil. Hanya saja untuk lensa ultrawide-nya di sini sedikit lebih turun 5 megapiksel dibandingkan sebelumnya. Tapi untuk kualitas videonya kalau misal langsung lihat sendiri, langsung kita rekam setelah unboxing. Nanti di video review kita akan coba foto dan video yang lebih banyak di berbagai kondisi outdoor, supaya kualitas kamera untuk foto dan video dari Samsung Galaxy A27 5G ini lebih terlihat. Dan itulah dia beberapa hal dan fitur menarik dari Samsung Galaxy A27 5G. Kalau kalian ada pertanyaan tentang headphone ini yang ingin dibahas di video review selanjutnya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.